Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ya. Surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 60. Ya, coba baik baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di sini Faik kita belajar tentang kata yang ayah akan garis bawahi adalah kata fatan. Fatan. Fatan itu artinya pemuda atau anak muda. Ya. Di Al-Quran itu ada 3 kali minimal. Pertama disebutkan dengan bentuk mufrad, bentuk tunggal yaitu fatan. Kedua dalam bentuk jamak, fityatun. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian dalam surat Yusuf juga wa dakhala ma'ahu sijna fatayan dalam bentuk musanna 2. Kalau kita lihat karakternya ini di sini dikatakan qalu, yaitu orang-orangnya Namrud saat itu berkata, sami'na, kami dengar, kami ada dengar isu-isu, ada orang ngobrol, ada wacana, ada obrolan di tengah-tengah kita. Ada seorang pemuda bernama Fatan yadhkuruhum, mereka sebut, yang sering-sering disebut oleh mereka, yang viral di kalangan kita itu, yuqalu, bernama atau dikatakan baginya atau disebut namanya sebagai Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim ini adalah anak muda di Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu beliau, anak muda itu biasanya Faik adalah karakter pemberontakan. Karakter tidak puas kalau ada sesuatu yang janggal menurut dirinya. Kejanggalan yang ada pada zaman Namrud ini adalah apa itu? Penyembahan terhadap berhala, termasuk yang terjadi pada ayahnya kan. Ayah juga malah bukan hanya penyembah, tetapi dia pembikin, kemudian juga penyembah. Jadi bikin Tuhan kemudian disembah. Satu hal yang menurut Nabi Ibrahim itu tidak rasional, tidak masuk akal bagaimana orang membikin Tuhannya sendiri kemudian disembah sendiri, gitu kan? Kalau Faik lihat pada ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim ini kan melakukan tindakan yang bagi Namrud waktu itu dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayat sebelumnya misalnya faja'alahum judzadan illa kabir lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim itu melakukan tindakan yang bagi Namrud dan tentaranya dan rakyat yang mengikutinya atau pengagumnya itu melakukan tindakan kriminal terhadap Tuhan mereka. Saat mereka, orang-orang Namrud ini berburu ke hutan mencari hewan untuk diburu, Nabi Ibrahim malah tidak ikut. Dia sendirian, dia mengatakan saya sakit. Maka sakit apa? Ini sakim, kata beliau, saya sakit. Nah ini sakit itu maknanya ganda. Sakit fisik atau sakit hati. Nabi Ibrahim sakit apa itu? Batin. Sakit batin. Melihat ketidaknormalan rasional. Dan Ibrahim ini baik, dikenal sebagai nabi yang sering mempertanyakan. Bertanya-tanya itu kan ini bener nggak gitu kan. Termasuk tatkala beliau menanyakan, oh ini ada bintang,
Kalau gini pantas disembah. Tapi begitu, fala ma'afala. Inilah uhibbul afilin. Tatkala bintangnya itu tenggelam, ya, hilang gitu. Dia mengatakan, ini mah nggak pantas disembah nih. Kok hilang gitu. Kemudian datang lagi yang lebih gede, bulan. Demikian juga perkataannya, tapi kemudian begitu tenggelam juga beliau mengatakan ini juga nggak pantas ini. Berarti ada yang lebih pantas. Muncul matahari juga, tenggelam juga. Kata dia, ini nggak pantas ini. Nah, Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang rasional, mempertanyakan segala tasaulat, ada pertanyaan-pertanyaan dan ini penting, baik. Pertanyaan itu why gitu. Jadi pertanyaan yang paling berat itu, paling sulit jawabannya adalah why, bukan when. Kalau when kan tanggal, kapan, where itu kan, di mana itu. Di mana mah gampang, tempat. Tapi kalau why itu kenapa? Ini pertanyaan yang sering dimunculkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya misalnya, kaifa yuhyi hadza ba'da mautiha, atau anna yuhyi hadza ba'da mautiha. Kan? Gimana kau akan dihidupkan setelah ini semua mati? Ya. Dia mengatakan, bertanya kepada bagaimana mungkin ini setelah mati kemudian bisa dibangkitkan. Ba'da mautiha. Allah kemudian menegur dia itu, apa katanya? Afala tu'min. Apa kau nggak percaya gitu? Kata Nabi Ibrahim gimana? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi kata beliau, gimana mungkin kau bangkitkan? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, dan beliau termasuk dalam jajaran Anbiya atau Rasul Ulul Azm yang tantangannya besar, kemudian hambatannya besar, tapi dia antara hambatan yang besar dengan energi yang dia miliki, itu lebih besar energinya. Maka disebut ulul azm, pemilik tekad yang kuat. Jadi seorang pemuda, pemuda itu harus memiliki azimah, tidak mengambil rukhsah. Tahu kan rukhsah dan azimah itu? Rukhsah itu sering mengambil keringanan, mengambil diskon, mengambil itunya. Rukhsah itu diskon, kemudian mengambil dispensasi. Ya. Tapi para pemuda itu enggak. Seperti Nabi Ibrahim ini kan berhadapan dengan orang biasa, tapi berhadapan dengan Namrud yang kekuasaannya waktu itu sangat-sangat besar, sangat-sangat great gitu. Tapi dia tidak pernah gentar berhadapan dengan siapa? Dengan Namrud itu. Nah, karakter pemuda itu sebenarnya begitu. Ayah sampaikan Nabi Ibrahim misalnya. Kemudian dalam kasus lain itu yang terjadi pada Ashabul Kahfi kan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Gitu kan. Artinya sebagai seorang pemuda, ya Faik kan sekarang kan pemuda bukan? Remaja lah ya. Remaja itu maka yang diharapkan adalah tekad. Bukan excuse kan, nggak apa-apa lah nanti gitu, itu bukan pemuda, dan rata-rata gagal kalau gitu. Dia terus menggempur impossibility, ketidakmungkinan, mustahilat. Kata orang-orang ada bagi seseorang ini mustahil, tapi bagi pemuda yang memiliki karakter kuat itu, maka dia tidak akan pernah mengatakan impossible, tapi dia mengatakan possible. Dia tidak mengatakan mustahil, tapi dia akan mengatakan mungkin. Kenapa? Karena bagi dia itu semua tantangan yang disebut dengan trade, tantangan itu pasti ada opportunity-nya, pasti ada kesempatan-kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Pasti gitu. Fa inna ma'al usri yusra.
Setiap dalam kesulitan itu pasti ada celah kemudahan. Dan bagi pemuda yang benar, bagi pemuda yang kreatif, bagi pemuda yang bermental baja, itu dia tidak akan melihat kesulitan yang besar itu, tetapi dia akan melihat peluang. Dia akan celahnya yang akan diambil oleh dia. Nah, maka begitu seperti Nabi Ibrahim ini, dia kan sendirian. Bahkan karena saking kuatnya azimahnya itu, Kak, dia disebut inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu laksana umat. Dia satu orang, tetapi disebut umat. Umat itu kan biasanya banyak. Artinya nilai Nabi Ibrahim itu sama dengan umat yang sedemikian banyak. Kan dia pengikutnya sedikit. Bahkan ayahnya sendiri nolak, kemudian tentu saja tetangga-tetangganya, tentu saja orang-orang dekatnya, karena saat itu ada tekanan dari penguasa, dari Namrud. Alhamdulillah beliau dibantu oleh siapa saat itu? Ada Nabi Lut ya, yang hidup zaman. Ya kan? Nabi Lut kan hidup zaman dengan Nabi Ibrahim kan? Iya. Artinya ada penguat, ada orang yang mensupport, dan Allah memang sengaja pasti untuk mengutus nabinya bersamaan, walaupun di tempat yang berbeda. Nah, intinya yang ingin sampaikan adalah bahwa pemuda itu memiliki karakter pemberontakan terhadap kemungkaran. Nah, bagaimana dia melihat kemungkaran persepsi tentang Tuhan itu oleh Nabi Ibrahim dibongkar. Ada revolusi religius, revolusi keagamaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga terjadi pada siapa? Pada Fityatun itu, pada Ashabul Kahfi, yang juga melakukan pemberontakan, revolusi, sebuah gerakan keagamaan yang menjungkir balikkan suasana, walaupun pada saat itu dia tidak berhasil penuh, hingga kemudian dia mengungsi ke dalam gua yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran. Artinya setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada diabadikan kalau usaha itu dilakukan dengan maksimal. Seperti Nabi Ibrahim ini. Walaupun dia sampai lari juga ke Mesir kan. Bagaimana dia membangun berinteraksi dengan Fir'aun, setelah itu juga ke Mekah, beliau membangun sebuah peradaban baru yang kemudian muncul Ka'bah kan, dari Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian beliau dari Irak, sebuah pengembaraan yang sangat panjang. Tapi kembali kepada kata ayat tadi, bahwa seseorang yang memiliki karakter kuat itu dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah, apa tadi disebutkan never give up itu. Tidak pernah dia menyerah terhadap keadaan, tapi dia mengubah keadaan. Ya kan? Dia mengubah dunia. Yang pertama kali, tapi seorang yang diubah untuk mengubah dunia itu bukan dunia yang diubah, tapi start dari dirinya, start from himself. Ya, namanya revolusi akhlak, revolusi persepsi, revolusi visi, sehingga kemudian melahirkan sebuah perubahan yang gradual, tapi kemudian menjungkir balikkan situasi yang ada menjadi situasi baru. Inilah karakter pemuda itu. Kalau pemuda loyo, ya wassalam. Siapa yang akan mengubah? Kakek-kakek gitu. Kakek sudah tidak mungkin melakukan perubahan. Maka para anbiya itu, Kak, rata-rata diutusnya kan 40 tahun. 40 tahun masa-masa seger, masih gagah gitu. Masa sangat gagah untuk bisa melakukan, kan itu puncak dari usia seseorang. Puncak ada secara fisik dia masih sehat, secara mental, secara pemikiran dia sudah matang, secara hati juga sudah tidak ada trouble.
Maka antara fisik, kemudian pemikiran, kemudian hati ini menjadi sebuah kekuatan. Maka pada umur 40 tahun itulah kemudian seorang nabi itu diutus. Sebab kalau terlalu muda kadang-kala gonjang-ganjing, terlalu tua sudah tidak, sudah lemas, kan? Sudah lemas, sehingga usia 40 ini disebut marhalatul rusyd, masa-masa kematangan. Nah, pada saat itulah kemudian seseorang seperti misalnya jadi presiden, minimal kan umurnya 40 tahun kan, karena dia akan memikirkan banyak persoalan, memikirkan banyak rekayasa positif, menjadi menjadi seorang garda depan di negara, sehingga dia menjadi orang nomor satu. Orang nomor satu tentu saja adalah orang yang harus memiliki hampir secara pemikiran oke, secara hati oke, secara fisik juga oke. Nah, para anbiya rata-rata seperti itu, memiliki kekuatan, kemudian memiliki mental yang kuat, memiliki akhlak yang luar biasa, sehingga betul-betul dia menjadi nabi. Maka disebutkan fatan. Fatan itu Nabi Ibrahim di awal-awal dia memiliki jiwa muda, Kak. Jiwa muda, semangatnya adalah semangat muda. Maka kata para hukama itu disebutkan syababul yaum, rijalu kan. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemudanya sudah amburadul, ya kita tidak punya bibit, tidak punya investasi, tidak punya deposit untuk melahirkan generasi yang patut memimpin. Kalau pemudanya ini hancur-hancuran, berarti kan hasilnya juga pada saat dia tua kan hancur-hancuran juga ya, secara mental, kemudian secara akhlak, secara pemikiran, kemudian secara hati. Apabila seluruh kadang-kala fisiknya juga hancur, ada narkoba, itu kan? Secara fisik hancur, ininya juga remuk, kemudian hatinya juga remuk. Maka tidak bisa diharapkan sebuah bangsa itu hadir di tangan generasi yang hancur-hancuran secara mental, secara akhlak, kemudian secara hati dan fisik. Maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Asy-Syauqi itu, innamal umamu mabaqiyat akhlaquhum wa idhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau hancur akhlaknya, dan akhlak itu harus dimiliki oleh seorang pemuda sejak dini. Kenapa? Karena kalau sejak dini dia bagus pondasi akhlaknya, pondasi mentalnya, maka saat tua juga dia sudah kokoh, Kak. Tidak bisa digoyang. Ya kan? Maka kembali saya katakan seperti Aik ini harus memiliki al-asas al-qawi fil bina syakhsi, asas yang kokoh dalam membangun kepribadian. Disebut personal power, kekuatan personal, ya. Sehingga kemudian lahirlah nanti sosok yang berbeda antara orang yang memiliki azimah tadi dengan yang mentalnya mental kerupuk, itu yang tidak mental, kalau saya sering sampaikan itu mental rock, batu karang, itu berbeda. Yang mentalnya mental kerupuk, begitu kena angin saja sudah lembek. Tapi kalau batu karang kena terjang aja dia tidak bergerak, bahkan semakin mengokohkan posisinya sebagai batu karang, ya. Disebut rock generation, generasi batu karang, ya. Itu aja mungkin, Kakak. Jadi qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, fatan, seorang pemuda, yadhkuruhum, yang sering-sering disebut, ya, yuqal lahu madza, Ibrahim, yuqal lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menimbulkan kehebohan, kegaduhan di kerajaan Namrud, sehingga kemudian dia suruh datangkan. Setelah datang, bakar. Setelah dibakar ternyata nggak bisa, karena Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
wahai api, apa namanya? Jadilah engkau dingin, dan bardan salam, selamatkan, beri keselamatan pada Ibrahim. Salaman adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi saya ulang bahwa pemuda itu harus memiliki mental petarung, mental mendobrak, mental menghancurkan tembok-tembok ketidakmungkinan menjadi kemungkinan, atau dalam bahasa lain disebut menjadikan tantangan sebagai peluang, dari threat menjadi opportunity, ya, menjadi dari tantangan menjadi kesempatan. Oke, baik. Kita ngaji per Jumat pagi begini, insyaallah. Jadi tema-tema tentang kepemudaan, sehingga kemudian suatu saat bekal-bekal Quran yang pendek kita bacakan ini, insyaallah menjadi bekal kamu di masa depan menjadi rijal, ya, bukan menjadi orang-orang yang tidak rijal, bukan hanya dhukur tetapi rijal atau rajulun, la min dzakar, laisa min dzakar faqat, wa innama rajulun, memiliki rujulah, memiliki kelak-kelakian, memiliki hamasah tinggi untuk melakukan perubahan. Kita berkaca pada dua kisah ini, kisah Ibrahim alaihissalam, kemudian kisah Ashabil Kahfi di surat Al-Kahfi. Di sini Al-Anbiya 30, di surat Al-Kahfi itu 60. Di surat Al-Kahfi ada beberapa disebutkan, salah satunya di ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita akhiri sampai di sini. Baik, kita insyaallah besok belajar lagi dengan tema masih tentang kepemudaan, bagaimana seorang pemuda itu hadir menjadi agen perubahan, disebut anasirut taghyir. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.